perencanaan sistem kontrol PLC. Jadi tadi sudah kita yang pertama sudah mengetahui bagaimana indikator status kerja PLC, kemudian bagaimana cara-cara melakukan wiring atau pengawatan. Kemudian kita sudah menentukan kira-kira nanti yang akan digunakan komponen seperti apa. Sehingga kemudian berikutnya langkah selanjutnya adalah kita merencanakan sistem kontrol PLC untuk mesin Stone Cruiser yang tadi di awal sudah kita jadikan sebagai sampel untuk dikontrol menggunakan sistem PLC. Nah, yang pertama adalah mesin Stone Cruiser itu digerakkan oleh sebuah motor 3 fase dengan spesifikasi yang misalkan yang tertera pada nameplate motor seperti berikut ini. Jadi setelah kita lihat Stone Cruiser itu mesinnya, kita lihat motornya akan tampil sebuah nameplate. Nah, contohnya di sini nameplate-nya adalah motor 3 fase ya, 4 kutub dengan tegangan kerja 220 strip garis miring 380. Berarti kalau tegangan kerja ini berarti kita tidak menggunakan sistem pengasutan motor, cukup menggunakan sistem langsung atau direct online. Itu sekilas tentang nameplate yang ada di mesin Stone Cruiser tersebut. Kemudian berikutnya flowchart kontrolnya kita tentukan terlebih dahulu. Flowchart kontrolnya diharapkan akan bekerja seperti flowchart seperti ini. Nah, saat power on, maka semua komponen output itu akan off. Baik itu kontaktor magnet, motor, pilot lem 1 dan pilot lem 2. Ini kondisi off. Nah, kemudian berikutnya saat PB1 ditekan atau kondisi on, maka kondisi yang terjadi adalah kontaktor magnet 1 on dan motor 1 on. Ya, kontaktor 1 magnet on dan motor 1 on. Ya, demikian juga dengan PL1. Ya, PL1 di sini belum ditulis. PL1 on. Ya, pilot lem 1. Pilot lem 1 ini berarti nanti mengindikasikan bahwa motor sedang bekerja atau beroperasi. Nah, kemudian berikutnya pada saat kita tekan PB2, maka yang terjadi adalah kontaktor magnet, kontaktor magnet dan motor, dan PL1 itu akan kondisi off. Kontaktor magnet 1 kondisi off, demikian pula pilot lem 1. Kontaktor magnet 1 off berarti motornya juga akan off. Nah, ini setelah itu kemudian langkahnya selesai. Selanjutnya adalah selesai dan itu akan berulang kembali ke atas. Berulang kembali ke atas, PB1 on, maka motor juga on, indikator on, bekerja. Manakala dalam perjalanannya terjadi overload trip, maka PL2 akan on, lampu indikator overload. Pada saat PL2 on, maka kontaktor magnet 1 KM1 off, demikian pula juga dengan motornya juga off, dan pilot lem 1 juga off. Maka berikutnya adalah selesai. Selesai kemudian berlanjut lagi ke atas. Nah, ini kira-kira flowchartnya, ya, kira-kira flowchartnya. Sehingga dari flowchart ini kita akan melihat komponen apa saja yang ada. Komponennya berarti kalau kita perhatikan ada KM1, ada PL1, ada PL2, ini berarti kategori output, ya, output komponen. Kemudian kategori inputnya ada PB1, ada PB2, ada F1, pengaman overload trip. Nah, itu kira-kira komponen-komponen yang nanti akan kita pasang dalam sistem kontrol yang akan kita rencanakan berikutnya. Oke, kita lanjut. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam merencanakan sistem kontrol ini adalah mengidentifikasi komponen input dan komponen output. Tadi di dalam flowchart sudah kita lakukan identifikasi komponennya, di mana komponen inputnya dan apa saja komponen outputnya. Kemudian yang kedua, komponen input.
Ya, komponen inputnya yang kita identifikasi tadi adalah yang pertama push button. Push buttonnya ada 2 buah, yaitu push button 1 dan push button 2. Kemudian yang berikutnya adalah kontak overload. Kontak overload ini yang dibutuhkan overloadnya 1 buah karena beban yang dikendalikan, kontaktor magnet yang digunakan juga hanya 1 buah. Nah, terkait dengan kontak overload relay ini menyesuaikan dengan beban sistem yang dikendalikan. Jadi kalau bebannya 1 ya berarti pengaman beban lebihnya cukup 1. Kalau nanti bebannya yang misalkan yang dipasang atau yang dikendalikan adalah 2, berarti pengaman beban lebihnya juga harus 2 karena singkatnya adalah overload ini adalah pengaman terhadap beban. Ya, kalau motornya 1 berarti pengaman beban lebihnya 1. Kalau 2 ya berarti 2. Kemudian berikutnya adalah komponen output. Komponen output tadi diidentifikasi dari flowchart. Yang pertama adalah magnetic contactor. Jumlahnya 1 buah. Karena dia hanya digunakan untuk sistem kontrol direct online untuk motor 3 fas yang sebanyak 1. Berarti kontaktor magnetnya 1. Kemudian yang kedua adalah kontak overload. Ya, kontak overload sebetulnya ini digunakan untuk input, tetapi ini juga karena satu fisik ya juga dipasang di bagian komponen output untuk motor. Nah, ini masih ada yang kurang satu lagi yaitu pilot lamp ya, pilot lamp 1 dan pilot lamp 2 di bagian komponen output. Ya, nanti kita lihat di perencanaan di gambarnya. Jadi di perencanaan ini nanti masih ada yang kurang PL1 dan PL2. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat tabel input dan tabel output. Tabel inputnya kita lihat di identifikasi komponen. Identifikasi komponen ada BB1, BB2. Kita masukkan di sini ada BB1, ada BB2. Kemudian ada satu lagi yaitu pengaman beban lebih. Kontak yang kita gunakan di sini adalah kontak NO. Kontak NO berarti nomor kontaknya adalah 9798. Nah, kemudian PB1 kita alokasikan inputnya adalah bit 01. PB2 kita alokasikan inputnya dapat bit 03. Kemudian F1 kita alokasikan dia mendapatkan bit 05. Nah, sesuai dengan flowchart tadi, maka PB1 dan PB2 serta F1 ini sudah mempunyai fungsi. PB1 di flowchart tadi berfungsi sebagai tombol start. Kemudian PB2 dia berfungsi sebagai tombol stop. Kemudian F1 ya overload, kontak overload, dia berfungsi sebagai trip overload. Nah, itu kira-kira tabel input yang kita dapatkan dari identifikasi komponen. Kemudian kita alokasikan bit inputnya. Kemudian kita masukkan juga keterangan fungsi setiap komponen tadi. Kemudian berikutnya adalah komponen output. Komponen output kita identifikasi ada 3 komponen. Ya, ada 3 komponen output. Yang pertama adalah kontaktor magnet 1, kemudian pilot lamp 1 dan pilot lamp 2. Nah, kontaktor magnet kita alokasikan mendapat bit output 0 pada watt 100 atau channel 100. Nah, terkait dengan channel ini nanti untuk setiap PLC itu berbeda-beda, tetapi untuk CP1L ya, channel untuk output dimulai dari channel 100. Mungkin untuk CPM2A nanti akan berbeda, channelnya akan dimulai pada channel 10 karena perbedaan alokasi area memori internal pada PLC itu sendiri. Kemudian PL1 kita alokasikan mendapatkan output bit 01 pada channel 100 juga. Kemudian PL2 mendapatkan bit 02 pada channel 100 juga. Nah, ini setiap komponen output sudah mendapatkan alokasi bit output. Nah, kita sudah mengalokasikan bit output untuk masing-masing komponen output. Nah, kemudian dari flowchart yang sudah tadi kita sampaikan, kita jabarkan,
maka setiap komponen output ini sudah mempunyai peran atau fungsi masing-masing, di mana kontaktor magnet ini fungsinya adalah untuk melayani motor, 3 fase sebagai penggerak mesin Stone Cruiser tersebut. Nah, kemudian PL1, ya, PL1 dia difungsikan untuk indikator motor, ya, apakah motor itu on atau motor itu off, kerja atau tidak, maka tergantung dari indikator yang ada di PL1 ini. PL1 on berarti motor sedang bekerja, kalau PL1 off berarti motor sedang tidak bekerja atau kondisi mati. Kemudian PL2 difungsikan sebagai indikator overload. Ya, PL2 diindikasikan sebagai overload. Sehingga pada saat terjadi overload atau trip overload, maka PL2 akan menyala. Tetapi pada saat kondisi normal, maka PL2 akan mati atau tidak akan menyala. Berikutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga kita adalah membuat perencanaan pengawatan atau wiring. Ya, sebelum melakukan pengawatan asli di dalam sebuah panel, maka sebelumnya kita harus melakukan perencanaan pengawatan atau wiring terlebih dahulu. Ada beberapa perencanaan, ya, pengawatannya ini. Yang pertama adalah pengawatan satu daya. Yang kedua adalah pengawatan input. Yang ketiga adalah pengawatan output. Nah, terkait dengan pengawatan satu daya. Pengawatan satu daya kemarin sudah kita bahas caranya seperti apa. Maka sebagai contoh pengawatan satu daya untuk mesin Stone Cruiser ini, contohnya adalah seperti berikut ini. Ya, ini adalah contoh pengawatan satu dayanya. Nah, ini adalah pengawatan satu daya untuk Stone Cruiser yang akan kita gunakan nanti. Jadi di sini kita sudah pasang sebuah pengaman MCB yang akan dihubungkan ke terminal L1 dan output MCB yang lain, terminal yang lain dihubungkan ke sumber L1. Kemudian L2 atau netral terminalnya pada PLC ini dihubungkan langsung ke terminal sumber tegangan titik L2 atau netral. Ini terkait dengan satu daya, pengawatan satu daya. Kemudian yang berikutnya adalah pengawatan input. Nah, pengawatan inputnya dicontohkan kita buat misalkan hasilnya seperti demikian. Nah, ini menyesuaikan dari tabel input, ya, tabel input yang ada. Jadi pengawatan ini kita sesuaikan, kita rencanakan dengan memperhatikan tabel input yang sudah kita buat. Di mana di sini di tabel inputnya PB1 mendapatkan bit 01, PB2 dapat 03, kontak overload dapat 05. Nah, kita lihat di sini pengawatannya, kita buat pengawatannya sudah benarkah? Maka kita lihat. Ini 01 untuk PB1, ini 03 untuk PB2, ini 05 untuk 9798 thermal overload relay. Nah, seperti biasa, maka setiap terminal dari komponen input yang lain kita dapatkan ke salah satu polaritas sumber tegangan internal. Nah, dapat polaritas negatif, sedang positifnya kita hubungkan ke titik COM, terminal COM di bagian input PLC. Nah, ini adalah pengawatan satu daya dan pengawatan input yang bisa kita lakukan nantinya. Kemudian berikutnya adalah pengawatan output. Nah, pengawatan output kita lihat pengawatan outputnya dengan memperhatikan tabel outputnya, maka akan dilihat hasil pengawatannya, perencanaan pengawatannya adalah demikian. Ya, ini pengawatan outputnya. Ini inputnya tadi sudah kita bahas, ini outputnya. Lah, outputnya ada 3 komponen, KM1 dapat bit 0, PL1 dapat bit 01, PL2 dapat bit 02. Nah, kita lihat KM1, kontaktor magnet 1 dapat bit 00 pada channel 100. Kemudian PL1 dapat bit 01, PL2 dapat bit 02, semuanya di channel 100. Nah, kemudian setiap terminal output ini, karena ini adalah
output 0, bit 0, bit 1, bit 2 ini COM-nya berbeda-beda, maka setiap COM dari 0001, 02 ini kita couple menjadi satu, kita hubungkan menjadi satu. Ini garis yang merah ke bawah. Ini adalah titik COM 00, ini titik COM 01, ini titik COM 02. Ini kita hubungkan, kemudian kita hubungkan ke sumber tegangan yang juga digunakan oleh sumber tegangan PLC. Jadi output MCB. Output MCB ini masuk ke COM output 00, masuk ke COM output 01, dan masuk ke COM output 02. Ini untuk pengawatan outputnya. Kemudian netral kita hubungkan ke terminal output yang lain. Terminal output yang lain kita gabungkan menjadi satu, kita couple, kemudian kita hubungkan ke titik netral atau L2. Nah, ini pengawatan outputnya berdasarkan tabel yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, ini pengawatan output, perencanaan satu daya, input, output sudah. Kemudian berikutnya langkah keempat adalah melakukan pengawatan atau wiring panel yang akan digunakan. Jadi wiring pada panel yang akan digunakan. Jadi setelah perencanaannya sudah, kemudian diteliti, tidak ada masalah, tidak ada yang salah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengawatan pada panel yang akan digunakan. Ini langkah keempat. Berikutnya adalah langkah yang kelima. Setelah melakukan pengawatan pada panel, langkah berikutnya adalah melakukan commissioning atau pengujian hasil pengawatan. Ya, jadi pengujian hasil pengawatan, jadi hasil pengawatan yang sudah kita lakukan, kita uji, kita commissioning, apakah sudah benar ataukah belum, ada masalah atau tidak, kita lakukan pengujian atau commissioning. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan di sini. Kita commissioning atau pengujian yang kita lakukan. Yang pertama adalah commissioning atau pengujian rangkaian satu daya. Nah, hal ini kita lakukan karena bagaimanapun ya, kita bekerja pada sistem satu daya yang harus bolak-balik, yang kalau itu terjadi kesalahan akan membuat masalah yang lebih besar di kemudian harinya nanti. Oleh karena itu, pengujian rangkaian satu daya ini kita harus lakukan. Apalagi di sini kita juga bekerja dengan satu daya 3 fase. Oleh karena itu, pengujian rangkaian satu daya ini menjadi penting untuk kita lakukan. Baik pengujian satu daya pada rangkaian daya maupun pada rangkaian sistem kontrolnya, yang ke PLC tentunya. Kemudian yang kedua adalah pengujian atau commissioning terkait dengan rangkaian input. Nah, pengujian rangkaian input ini untuk memastikan apakah pengawatan komponen input dan terminal input PLC yang kita lakukan itu sudah benar sesuai dengan tabel yang kita rencanakan sebelumnya. Nah, karena ini nanti akan menentukan sukses tidaknya program yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga adalah pengujian atau commissioning rangkaian output. Nah, sama dengan input, ini juga untuk memastikan apakah pengawatan komponen input, ya, pengawatan atau penyambungan komponen input ke terminal output, ya, komponen output ke terminal output ini sudah sesuai dengan tabel yang kita rencanakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah commissioning tentang kualitas tahanan isolasi. Commissioning terkait kualitas tahanan isolasi ini fungsinya adalah untuk mencegah agar jangan sampai adanya gangguan terhadap hubung singkat misalkan, atau arus bocor yang terjadi pada saat panel kontrol itu dioperasikan. Karena kita tidak akan tahu, karena kita bekerja dengan arus listrik, maka arus listrik tidak bisa kita lihat. Maka untuk itu kita harus mencegah atau menjaga agar jangan sampai masalah terhadap gangguan hubung singkat atau kebocoran arus listrik dan lain-lain nanti akan menyebabkan masalah pada sistem kontrol yang kita buat. Maka tahanan isolasi dari setiap penghantar atau kualitas pemasangan penghantar yang kita lakukan, kita harus uji terlebih dahulu kualitas tahanan isolasinya. Nah,
untuk menguji itu kita dapat menggunakan beberapa macam cara. Salah satunya kita bisa menggunakan multimeter untuk menguji benar tidaknya sambungan yang kita lakukan pada komponen input dan komponen output, serta juga pengujian terhadap sambungan antara sumber tegangan dan titik-titik lain yang membutuhkan sumber tegangan. Kita lakukan pengujiannya dengan menggunakan multimeter pada skala ohmmeter. Ini untuk menguji hubungan atau sambungan penghantar yang kita lakukan pada setiap terminal ke terminal yang lain. Kemudian yang kedua, insulation tester atau maker. Maker atau insulation tester ini kita bisa gunakan, ya, kita memang harus menggunakan ini untuk menguji kualitas tahanan insulasi pada panel yang sudah kita buat atau kita rakit, ya. Kita rakit sebelumnya. Tahanan isolasinya kita gunakan maker untuk menguji kualitas tahanan isolasinya. Ini alat bantu yang bisa kita gunakan untuk melakukan commissioning. Nah, kemudian berikutnya adalah langkah yang keenam. Langkah yang keenam adalah membuat perencanaan program. Ya, perencanaan program berupa ladder atau diagram yang mengacu pada logika program pada flowchart yang ada. Nah, ini perencanaan ini bisa kita menggunakan software simulasi. Nah, terkait ini nanti pemrograman kita akan buatkan pada video tersendiri, karena ini adalah rangkaian penutupnya nanti adalah pada bagaimana memprogram sistem kontrol yang ada. Jadi nanti untuk perencanaan program dan pembuatan programnya nanti kita akan buatkan video tersendiri setelah video ini selesai. Nah, yang ketujuh, ya, setelah perencanaan tadi bisa menggunakan software simulasi atau apapun lah, ya, karena pada prinsipnya logika program pada flowchart, ya, pada software simulasi apapun itu sama. Yang membedakan nanti adalah bagaimana membuat logika program itu pada software sesungguhnya terkait dengan PLC yang akan kita gunakan. Nah, ini yang membedakan nanti di situ. Tapi terkait dengan logika programnya, apapun PLC yang akan digunakan, maka logika programnya pun tidak akan berbeda. Jadi sama persis. Ya, jadi yang nanti akan membedakan adalah bagaimana membuat program itu pada software bawaan PLC itu sendiri. Nah, dalam hal ini pada langkah ketujuh, karena kita menggunakan PLC Omron, maka software yang akan kita gunakan untuk membuat programnya adalah software seperti CX Programmer. Ya, CX Programmer ini adalah salah satu software atau piranti lunak yang dikeluarkan oleh Omron untuk membuat program khusus untuk PLC keluaran Omron. Jadi untuk PLC merek lain tentunya tidak menggunakan CX Programmer, tetapi menggunakan software bawaan PLC pabrikan yang lain. Nah, ini perbedaannya nanti pada langkah pemrograman PLC-nya adalah bagaimana kita mengoperasikan software atau piranti lunak pada PLC bersangkutan. Kemudian yang kedelapan, setelah kita buat programnya, kemudian kita bisa uji atau kita simulasikan kalau itu memang memungkinkan di software itu ada simulasinya. Setelah kita lakukan itu dan kita pastikan bahwa itu bekerja sesuai dengan flowchart yang ada, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan download program ke dalam PLC bersangkutan. Jadi kita masukkan program yang sudah kita buat di komputer ke dalam PLC dengan cara mendownload program itu ke dalam PLC. Tentunya dengan menggunakan kabel data yang sesuai dengan PLC yang bersangkutan. Bisa itu USB kalau dia memang komunikasinya USB, bisa itu menggunakan kabel serial kalau itu komunikasinya menggunakan RS232C, atau mungkin menggunakan kabel data yang lain yang kompatibel dengan PLC yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian yang kesembilan, setelah kita melakukan download program ke dalam PLC, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan uji fungsi. Uji fungsi yang pertama adalah yang bisa kita lakukan sebelum kita merunning atau mengoperasikan sistem secara penuh, maka uji fungsi input dapat kita lakukan sebelum kita melakukan uji fungsi penuh pada sistem yang ada.
Jadi uji fungsi input ini untuk memastikan apakah input itu mendapatkan alokasi bit yang sesuai, karena kita bisa melihat kondisi indikator input itu menyala atau tidak manakala komponen input itu dioperasikan atau tidak, sehingga kita bisa mengetahui apakah addressing atau pengalamatan komponen input terhadap internal relay-nya atau alamat memori internalnya itu sesuai ataukah tidak. Kita bisa melakukan uji input pada posisi PLC sedang dalam kondisi mode program. Jadi PLC diposisikan pada mode program, kita uji apakah inputnya itu sudah sesuai peruntukannya ataukah tidak. Jadi misalkan PB1 tadi misalkan mendapatkan bit 01, maka kalau PB1 kita aktifkan, maka indikator bit 01 akan menyala. Demikian juga dengan PB2 mendapatkan alokasi bit 03, maka bit 03 akan menyala saat PB2 diaktifkan. Demikian pula dengan overload, kalau kita trip maka bit 05 akan menyala. Nah, ini kalau itu terjadi berarti pengawatan input yang kita lakukan sudah benar. Ini adalah uji fungsi input. Kemudian setelah uji fungsi input kita lakukan dan dinyatakan benar, sudah dipastikan benar, selanjutnya kita bisa melakukan uji fungsi secara keseluruhan dengan posisi PLC dalam kondisi mode run atau mode monitor. Ya, mode run ini dapat ditempuh dengan dua cara. Mode run PLC itu akan otomatis saat PLC itu tidak terhubung ke piranti pemrograman apapun. Sehingga misalkan hubungan ke komputer sebagai piranti pemrograman diputus, maka PLC langsung kondisinya run. Tetapi kalau kondisi monitor, ini harus diatur menggunakan piranti pemrograman. Digunakan komputer sebagai piranti pemrograman untuk melakukan perubahan kondisi PLC pada mode monitor. Nah ini. Nah setelah itu dilakukan, ya uji fungsi dilakukan, sesuaikan uji fungsi itu dengan flowchart yang ada. Ya, flowchartnya misalkan power on, semua kondisi off, output, kita lakukan itu. Kemudian berikutnya PB1 kita operasikan, maka kontaktor magnet akan on, motor akan bekerja, pilot lamp 1 akan on, maka itu kita perhatikan. Kemudian berikutnya PB2 kita tekan, maka kontaktor magnet off, motor off, PL1 off, maka itu juga kita harus perhatikan apakah itu terjadi sesuai dengan flowchart ataukah tidak. Kemudian yang berikutnya kita ulang lagi, setelah selesai kita ulang lagi mulai dari flowchart pertama, PB1 lagi kita on kan, kontaktor magnet on, motor on, PL1 off. Nah, kemudian kita coba kondisi berikutnya, kalau tadi kita lakukan operasi di PB2, kita lakukan operasi simulasi trip overload. Kondisi trip overload kita on kan, kita simulasikan overload trip. Nah, kalau kita simulasikan overload trip, apakah kemudian PL2 itu akan on? Kalau on sudah benar. Berarti kalau PL2 on, maka kontaktor magnet 1, motor 1, PL1 akan off. Nah, ini harus melihat pada flowchartnya. Nah, ini uji fungsi. Kalau itu sudah benar, maka secara keseluruhan sudah betul. Nah, kira-kira seperti itu ya, bagaimana kita merencanakan sebuah sistem kontrol sesuai dengan buku manual atau fungsi dari yang ada di buku manual. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah PLC Omron ya. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara memprogram PLC Omron tersebut pada video tersendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Kita akan ketemu lagi bersambung pada video selanjutnya terkait dengan bagaimana kita memprogram PLC Omron. Setelah pada kesempatan kali ini kita bisa membuat sebuah sistem kontrol sampai dengan pengawatan penuh di panel misalkan. Nah, kita tinggal memprogram PLC tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.